Dewan Penguji yang saya hormati, Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Dermawan Syahrial SEMM, Penguji pertama Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA, Penguji kedua Dr. Hajah Nuzulul Hidayati MM AKCA, Penguji ketiga Profesor Dr. Aji Suratman AK MMCA. Perkenankanlah pada hari ini saya menyampaikan perbaikan atas seminar hasil yang telah diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2020 yang lalu. Pada sidang tertutup ini, saya akan menyampaikan disertasi saya yang berjudul Determinan Financial Distress dan Implikasi Terhadap Return Saham Perusahaan Subsektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Saya Rene Johannes, nomor induk mahasiswa 15663900005. Berikut adalah saran dan perbaikan yang disampaikan oleh Dewan Penguji pada sidang seminar hasil beberapa waktu yang lalu. Yang pertama oleh Profesor Dr. Dermawan Syahrial, SEMM. Saran beliau, pada bab 1 lebih fokus pada fenomena penelitian. Perbaikan dan jawaban saya, perusahaan minyak dan gas bumi merupakan perusahaan yang memiliki karakteristik padat modal atau capital intensif, karena kegiatan perusahaan migas umumnya membutuhkan dana besar. Adapun dana besar tersebut akan digunakan untuk kegiatan seperti eksplorasi ladang minyak, baik aktivitas offshore atau lepas pantai maupun onshore, atau kegiatan distribusi produk migas yang bersifat downstream, yang memerlukan teknologi canggih. Dana liquid dalam jumlah besar merupakan kebutuhan standar industri ini. Kesulitan akibat tidak liquidnya dana dapat menyebabkan kesulitan operasional yang mengarah pada kebangkrutan. Berikutnya, Profesor Dr. Dermawan Syahrial SEMM menyampaikan agar memasukkan green theory yang merupakan arbitrage pricing theory. Dalam hal ini sudah tercantum pada subbab 2.1.4. Berikutnya, Profesor Dr. Dermawan Syahrial SEMM menyarankan untuk memasukkan grand theory yang berupa agency theory. Dalam hal ini sudah tercantum pada subbab 215 pada halaman 90. Yang berikutnya, Profesor Dr. Dermawan Syahrial SEMM menyarankan untuk memasukkan grand theory, yaitu signaling theory. Dalam hal ini sudah saya cantumkan di dalam subbab 211 halaman 49. Berikutnya, Profesor Dr. Dermawan Syahrial SEMM menyarankan untuk memasukkan grand theory, yaitu teori pasar modal efisien. Dalam hal ini sudah tercantum di subbab 213 halaman 58. Berikutnya, Profesor Dr. Dermawan Syahrial SEMM menyarankan untuk memasukkan grand theory, teori Modigliani-Miller yang menggunakan pajak. Dalam hal ini sudah tercantum pada subbab 216 di halaman 96. Berikutnya, Profesor Dr. Dermawan Syahrial SEMM menyarankan untuk memasukkan grand theory, yaitu trade-off theory. Dalam hal ini sudah tercantum pada subbab 2164 di halaman 104. Berikutnya, Profesor Dr. Dermawan Syahrial SEMM menyarankan untuk memasukkan teori yang berkaitan dengan teori-teori dividen. Dalam hal ini sudah tercantum pada subbab 217, baik di halaman 108 maupun di halaman 163. Berikutnya, Profesor Dr. Dermawan Syahrial SEMM
menyarankan untuk memasukkan Grand Theory berupa Purchasing Power Parity Theory yang terkait dengan perubahan kurs dan harga minyak. Dalam hal ini sudah tercantum di subbab 218 halaman 129. Selanjutnya, Profesor Dr. Darmawan Syahrial, SEMM, menyarankan perlu adanya tambahan penelitian terdahulu dari luar negeri. Dalam hal ini, saya sudah cantumkan pada lembar lampiran. Selanjutnya, Profesor Dr. Darmawan Syahrial, SEMM, menyarankan bahwa pada bab 3 untuk uraian antar variabel ditambah masing-masing menjadi 2 halaman. Dan ini sudah tercantum di pada subbab 3211 sampai dengan 3227 yang berada di halaman 184 sampai dengan 216. Berikutnya, Profesor Dr. Darmawan Syahrial, SEMM, menyarankan agar pada bab 5 dilihat pada persamaan 2 untuk dijelaskan mengapa konstanta minus atau negatif ambil negatif yang paling tinggi. Dan apa yang saya lakukan yaitu pada PT Apex atau PT Apexindo Pratama Duta Tbk adalah perusahaan yang merupakan sampel dengan nilai konstanta minus 3,34482 yang relatif lebih tinggi tingkat sensitivitasnya akibat pengaruh internal dan eksternal dibandingkan dengan perusahaan dengan kode emiten ARTI, yaitu PT Prabu Energi Tbk, yang nilai konstantanya paling kecil karena negatif paling tinggi, yaitu sebesar minus 3,8345. Hal ini tercantum pada tabel 5.16 pada halaman 282. Berikutnya saya sampaikan perbaikan berdasarkan masukan dari Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA. Beliau menyarankan pada variabel operasional yaitu tabel 4.1 ganti harga minyak dunia atau HMD menjadi perubahan HMD atau delta harga minyak dunia dan ganti kurs menjadi delta atau perubahan kurs. Dalam hal ini sudah saya perbaiki, yaitu dapat dilihat pada tabel 41 halaman 225. Berikutnya, Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA, menyarankan agar saya menjelaskan mengapa koefisien determinasi struktur 2 yang besarnya 55,65% lebih rendah daripada struktur 1 yang besarnya 80,53%. Dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa koefisien determinasi pada struktur model 2 lebih rendah menunjukkan bahwa semua variabel bebas termasuk C-score terhadap return saham tidak terlalu berpengaruh karena adanya unsur yang bersifat subjektif terhadap sektor minyak dan gas bumi yang dianggap dapat berfluktuasi setiap saat. Persepsi subjektif di pasar modal sering disebut sebagai sentimen positif atau sentimen negatif. Bisa dilihat pada gambar 5.1 dan juga 621 pada bagian atau nomor yang keempat. Terdapat pada halaman 293 dan 302. Berikutnya, Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA, menyarankan untuk menjelaskan mengapa variabel kurs sangat dominan pengaruhnya terhadap C-score dan return saham sektor pertambangan. Untuk sektor pertambangan atau khususnya minyak dan gas bumi di Indonesia, faktor kurs sangat dominan yang disebabkan oleh dua hal, yaitu posisi sebagai net importer termasuk unsur keterbatasan kilang dan kebutuhan impor terhadap teknologi eksplorasi. Berikutnya, akibat ketergantungan terhadap impor barang modal yang sangat tinggi sehingga seringkali menyebabkan terjadinya
CAD atau Current Accounts Deficit. Hal ini sudah tercantum pada subbab 621 halaman 302. Berikutnya Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA meminta untuk membuat kesimpulan yang menjelaskan bahwa harga minyak dunia dan kurs sangat berpengaruh terhadap C-score dan hanya kurs yang berpengaruh dominan terhadap return saham. Jawaban atau perbaikan yang saya buat berdasarkan masukan tersebut, kesimpulan empiris untuk Indonesia sebagai net importer, harga minyak dunia termasuk biaya penghilangan minyak di luar negeri tentu sangat berpengaruh terhadap unsur likuiditas perusahaan minyak dan gas bumi. Faktor likuiditas mempunyai peranan penting di dalam menentukan apakah suatu perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan atau tidak. Ketika nilai tukar atau kurs rupiah terhadap falas, khususnya US dollar, melemah, maka dalam kasus Indonesia, para investor akan mengalami keraguan terhadap perusahaan sampel yang berdampak pada harga saham, termasuk juga return saham. Hal ini tercantum pada subbab 6.1 nomor 14, halaman 297. Berikutnya, Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA, jelaskan penggunaan Fixed Effect Method. Dalam hal ini saya bisa sampaikan, pengertian model Fixed Effect Method adalah model dengan intercept atau irisan berbeda-beda untuk setiap subjek atau cross section. Tetapi slope tiap subjek tidak berubah seiring waktu. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Gujarati pada tahun 2012 yang dapat dilihat pada subbab 4522 di halaman 233. Berikutnya, Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA meminta penjelasan mengenai pola hubungan antara DER atau Debt Equity Ratio dan DPR, Dividend Payout Ratio, yang negatif. Dalam ini saya mengutip pendapat dari Weston dan Brigham tahun 1981 bahwa kebijakan dividen, dalam hal ini Dividend Payout Ratio, ditentukan oleh pembiayaan internal perusahaan. Direktur keuangan atau CFO memutuskan apakah perusahaan akan mengeluarkan pendapatan perusahaan kepada para pemegang saham. Karena kebijakan dividen dapat memengaruhi wilayah struktur keuangan, arus dana likuiditas perusahaan, selanjutnya berpengaruh terhadap harga saham dan kepuasan para pemegang saham. Sehingga sangat penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Franklin dan Roney tahun 1995 mengusulkan bahwa kebijakan dividen sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dapat dilihat pada halaman 293. Selanjutnya masih berkaitan dengan penjelasan tadi, yaitu perlu memutuskan berapa jumlah dividen yang harus dibayarkan merupakan keputusan penting oleh para manajer suatu perusahaan. Selain itu, pemahaman yang kuat mengenai kebijakan dividen merupakan bagian lain dari keuangan perusahaan seperti struktur modal, teori penilaian aset atau harta, dan kemungkinan diperlukannya dana dari pihak eksternal. Hal ini tercantum pada subbab 621 nomor 5 pada halaman 293. Selanjutnya, Profesor Dr. Hamdi Hadi DEA meminta penjelasan bahwa C-score yang paling berpengaruh yaitu unsur kurs dan harga minyak dunia. Lakukan ekspor atau X, kode X jika harga minyak bagus, dan lakukan impor jika harga minyak jelek atau tidak terlalu bagus. Faktor harga minyak dunia dan kurs sangat berpengaruh terhadap C-score, khususnya dalam kasus Indonesia sebagai net importer minyak. Sangat mengharapkan agar harga minyak dunia dapat turun serendah mungkin, agar dapat melakukan impor yang dilakukan tanpa harus membebani APBN. Sebelum 1990, Indonesia masih merupakan net eksportir minyak
karena mampu menghasilkan 1,6 juta barel per hari. Sedangkan konsumsi hanya 800.000 barel per hari. Dengan demikian sangat menguntungkan untuk melakukan ekspor ketika harga minyak sedang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada subbab 621 nomor 6 pada halaman 293. Selanjutnya, Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA, menyarankan untuk melihat temuan-temuan bagaimana jika harga minyak dunia menurun dan bagaimana jika kurs meningkat. Dalam kondisi sebagai net importir, penurunan harga minyak dunia akan sangat menguntungkan. Namun, jika penurunan itu disertai dengan peningkatan kurs atau pelemahan dari nilai mata uang lokal, dalam hal ini rupiah, maka dampak penurunan harga minyak dunia tidak akan berarti. Hal ini dapat dilihat pada halaman 293. Berikut adalah rumusan yang disampaikan oleh Profesor Hamdi Hadi untuk dimasukkan sebagai tambahan pembahasan. Namun berdasarkan pertimbangan tertentu akan digunakan untuk penelitian selanjutnya. Yang berikut adalah masukan dari penguji Dr. Hajah Nusulul Hidayati MM AKCA. Beliau minta untuk dibuat penjelasan yang lebih lengkap di pembahasan, kaitkan dengan novelty ataupun tujuan penelitian. Novelty dalam penelitian ini terutama peran dalam unsur harga minyak dunia dan kurs sebagai faktor eksternal perusahaan di dalam memengaruhi pengukuran C-score. Hari ini tercantum pada halaman 293. Selanjutnya, Dr. Hajah Nuzulul Hidayati MM AKCA meminta agar pada bab 2 memasukkan stewardship theory. Sudah saya cantumkan pada subbab 6.2.2, yaitu pada halaman 307. Yang berikutnya, Dr. Hajah Nuzulul Hidayati MM AKCA meminta agar pada bab 2 memperhatikan unsur ekonomi makro yang menjadi faktor eksternal bersifat fundamental, terutama masalah kurs. Dampak dari fundamental ekonomi makro terhadap nilai tukar atau kurs, khususnya di beberapa negara Asia yang sedang berkembang, terutama perbaikan dalam hal ekonomi domestik dan sistem politik merupakan hal yang penting, serta berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan nilai tukar. Hal yang unik terutama dipengaruhi oleh kebijakan untuk bersaing dalam perdagangan internasional. Kondisi surplus atau defisit dalam neraca berjalan. Hal ini disampaikan berdasarkan masukan dari penelitian yang dilakukan oleh Fayaz dan kawan-kawan pada tahun 2015 dan sudah tercantum pada subbab 62.1 nomor 7 pada halaman 293. Yang berikutnya, Dr. Hajah Nuzulul Hidayati MM AKCA menyarankan agar pada bab 5 dijelaskan mengenai hubungan hasil penelitian dengan teori-teori yang diangkat dan dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka saya cantumkan pada bagian lampiran yang di bagian belakang dari disertasi saya. Yang berikut, Dr. Hajah Nuzulul Hidayati MM AKCA menyarankan agar mengangkat konsep novelty dalam kaitannya dengan pengaruh C-score. Jadi dalam hal ini, selain unsur harga minyak dunia dan kurs, novelty yang diajukan adalah bahwa C-score bersifat melengkapi pendugaan terhadap kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada suatu perusahaan dalam kurun waktu lebih dari setahun. Pendugaan ini melengkapi hasil audit dari auditor eksternal yang hanya menjangkau waktu kurang dari setahun, yaitu berupa opini yang terkait dengan kelangsungan usaha atau going concern. Hal ini saya cantumkan pada halaman 137. Berikutnya, Dr. Hajah Nusulul Hidayati MM AKCA menyarankan agar unsur keterkaitan antara harga minyak dunia dan kurs dapat dijadikan novelty penelitian ini. Berdasarkan hasil ini,
unsur harga minyak dunia dan kurs menjadi novelty di dalam menyimpulkan pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap financial distress dan akhirnya berpengaruh terhadap return saham. Hal ini saya cantumkan pada subbab 2191 di halaman 137. Berikutnya, Dr. Haja Nusulul Hidayati, MM AKCA, menyarankan untuk menjelaskan bahwa auditor hanya melihat laporan keuangan saja dalam menentukan going concern sebagai unsur yang current. Saya melihat hal ini auditor terkait dengan standar audit 570 tentang kelangsungan usaha. Auditor hanya melihat dalam jangka waktu yang pendek atau current, yaitu paling lambat setahun, yaitu sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Hal ini saya cantumkan pada subbab 2191 halaman 137. Selanjutnya, Dr. Haja Nuzulul Hidayati, MM AKCA, menyarankan agar memisahkan unsur debt equity ratio, dividend payout ratio, dan ROA atau return on asset yang bersifat internal dengan kurs dan harga minyak dunia yang bersifat eksternal dalam analisis Z-score. Yang saya lakukan adalah dalam analisis Z-score, faktor internal harus dipisahkan dari faktor eksternal. Karena faktor internal sifatnya dikendalikan secara penuh atau controllable oleh manajemen perusahaan. Dalam hal ini, kebijakan dividen hanya diputuskan secara berhati-hati atau prudent karena akan berakibat terhadap gangguan profitabilitas dan juga likuiditas, sehingga kemungkinan memerlukan pinjaman dari pihak eksternal. Sedangkan harga minyak dunia dan kurs bersifat di luar kendali atau uncontrollable. Namun untuk harga minyak dunia bisa dibuat prediksinya berdasarkan fluktuasi musiman dan tingkat volatilitasnya. Hal ini bisa dilihat pada halaman 302. Masih terkait dengan pemisahan unsur eksternal dan internal, untuk kurs, perusahaan bisa melakukan hedging atau lindung nilai atau istilah lainnya adalah tangkal risiko. Hal ini saya masukkan di dalam subbab 621 nomor 7. Selanjutnya, Dr. Haja Nuzulul Hidayati, MM AKCA, minta agar ungkap bahwa faktor kurs dan HMD atau harga minyak dunia sangat berpengaruh dalam unsur makro. Sebagai faktor eksternal perusahaan, kurs dan harga minyak dunia bersifat luar kendali, seperti yang sudah dijelaskan di atas, sehingga perusahaan harus mampu melakukan prediksi untuk mengatasinya. Hal ini saya sudah cantumkan pada subbab 621 nomor 7 pada halaman 302. Selanjutnya, Dr. Hajah Nusulul Hidayati, MM AKCA, menyarankan agar dalam penelitian sektor pertambangan, khususnya subsektor minyak dan gas bumi, hanya melihat bahwa faktor kurs yang sangat signifikan. Sektor pertambangan khususnya minyak dan gas bumi merupakan kegiatan usaha yang penuh dengan ketidakpastian atau unsur uncertainty. Risiko ini ditambah lagi dengan besarnya dana yang dibutuhkan untuk teknologi dan peralatan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga perlu diimpor dan memerlukan falas yang merupakan sangat mempengaruhi faktor kurs yang bisa menjadi risiko yang paling signifikan. Hal ini saya mencantumkan pada subbab 621 nomor 7 halaman 302. Yang berikut adalah saran perbaikan dari Profesor Dr. Aji Suratman, AK MMCA, yaitu sebaiknya memperbaiki judul yang diganti dari imbal hasil saham menjadi return saham. Hal ini sudah saya lakukan dan tercantum pada halaman judul. Berikutnya, Profesor Dr. Aji Suratman, AK MMCA, meminta agar ada tambahan pada bagian latar belakang. Saya sudah tambahkan, hal ini bisa dilihat pada halaman 3.
Berikutnya, Profesor Dr. Aji Suratman, AK MMCA, minta agar diberikan keterangan bagaimana masalah minyak terkait dengan dividend payout ratio dan debt equity ratio. Faktor yang terkait antara dividend payout ratio dan debt equity ratio di perusahaan minyak dan gas bumi mirip dengan yang terjadi di perusahaan di berbagai sektor lainnya. Dalam hal ini, pihak perusahaan harus sangat berhati-hati di dalam membuat kebijakan dividen yang akan mempengaruhi struktur modal dan likuiditas apabila terpaksa harus meminjam dari pihak eksternal. Maka perusahaan menambah dua jenis risiko, yaitu kewajiban untuk membayar bunga dan mengembalikan pokok utang, di samping risiko yang melekat pada sektor ini adalah faktor ketidakpastian. Hal ini saya cantumkan pada subbab 621 nomor 8 halaman 302. Pada nomor 4, Profesor Dr. Aji Suratman AK MMCA minta agar perkuat masalah siskor dikaitkan dengan BUMN. Dari 8 sampel yang saya gunakan, salah satu sampel penelitiannya adalah PT El Nusa Tbk atau menggunakan kode emiten ELSA yang merupakan anak perusahaan dari Pertamina, berada dalam satu grup tentu saja menguntungkan Elsa dari berbagai faktor yang bisa menghindarinya dari kemungkinan kebangkrutan. Misalnya SDM, teknologi, jaringan, dan terutama ketersediaan likuiditas. Hal ini saya cantumkan pada subbab 621 nomor 8 halaman 302. Selanjutnya, Profesor Dr. Aji Suratman AK MMCA minta agar dijelaskan hal yang berbeda dengan penelitian terdahulu atau adanya novelty. Keterbaruan atau novelty dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa faktor harga minyak dunia dan kurs menjadi faktor dominan dan faktor kurs yang paling dominan di dalam menentukan return saham. Hal ini tercantum pada subbab 621 nomor 8 halaman 302. Pada berikutnya, Profesor Dr. Aji Suratman AK MMCA menyarankan agar menjelaskan bagaimana penggunaan dari metode sampling. Metode pengambilan sampel penelitian yang digunakan adalah purposive sampling, jenis judgment sampling, yaitu sampel dipilih dengan menggunakan dasar pertimbangan tertentu, disesuaikan dengan tujuan penelitian dan atau perumusan masalah yang dikembangkan dan dianalisis, sesuai dengan kutipan dari Ferdinand tahun 2006. Hal ini dapat dilihat pada halaman 226. Berikutnya, Profesor Dr. Aji Suratman AK MMCA menyarankan agar pada bab 5, yaitu pada kesimpulan, dihapus kata yang diulang-ulang, yaitu berupa perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Dalam hal ini, saran tersebut sudah saya penuhi, yaitu perbaiki kecuali yang terpaksa harus memang diulang. Halaman yang diperbaiki dimulai pada halaman 177. Berikutnya, Profesor Dr. Aji Suratman AK MMCA menyarankan mengenai implikasi apa saja yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi financial distress. Khusus untuk perusahaan minyak dan gas bumi, merupakan perusahaan yang mempunyai karakteristik padat modal atau capital intensif, karena kegiatan perusahaan migas umumnya membutuhkan dana besar. Adapun dana besar tersebut akan digunakan untuk kegiatan seperti eksplorasi ladang minyak, baik aktivitas offshore atau lepas pantai maupun onshore, atau kegiatan distribusi produk migas yang bersifat downstream atau yang dihilir, yang memerlukan teknologi canggih. Untuk memerlukan pendanaan tersebut, maka sejumlah perusahaan migas menerbitkan saham di Bursa Efek Indonesia. Hal ini tercantum pada halaman 302. Selanjutnya, Profesor Dr. Aji Suratman AK MMCA
menyarankan agar pada bab 6, yaitu pada hasil, merupakan analisis terhadap C-score. Perbaikan yang saya lakukan atau masukan yang saya penuhi adalah investor menggunakan berbagai perangkat atau tools untuk bisa membuat keputusan investasi. Dalam hal ini, keputusan bisa 3 macam, buy, hold, or sell. Dalam hal ini, volatilitas dalam sumber keuangan perusahaan dapat merugikan para investor. Pembuatan keputusan ini seperti harus dilakukan secara rasional dan berhati-hati, seperti Altman C-score, membantu para investor di dalam membuat keputusan, walaupun tidak bersifat mutlak. Model ini merupakan perangkat penting untuk memprediksi kesehatan keuangan perusahaan dengan membuat kategori ke dalam ketiga zone, yaitu zona aman atau safe, waspada, yaitu gray zone, dan berhati-hati, yang sifatnya akan merupakan distress. Hal ini tercantum pada halaman 302. Pada bagian berikutnya, Profesor Dr. Aji Suratman AK MMCA menyarankan agar pada bab 6 atau hasil lakukan analisis terhadap C-score, yaitu ini merupakan lanjutan pada bagian sebelumnya. Rumus ini sangat populer dan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan atau para stakeholders. Sejumlah penelitian telah menyimpulkan bahwa kekuatan diskriminasi dari berbagai model dengan masing-masing kapasitas untuk mengidentifikasi kesehatan keuangan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan pada beberapa perusahaan. Model ini sangat dapat melakukan analisis terhadap berbagai sektor usaha dengan hasil yang menarik. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para investor yang potensial ketika membuat keputusan investasi. Seperti yang disampaikan oleh Solvay and Nisa pada tahun 2013. Hal ini saya cantumkan pada subbab 621 nomor 8 di halaman 302. Berikut saya sampaikan hasil penelitian dan pembahasan. Pada tabel 6, 5.9 ada estimasi faktor-faktor yang memengaruhi C-score, metode fixed effect without heteroscedasticity. Pada tabel 5.15 ada estimasi faktor-faktor yang memengaruhi return saham berdasarkan metode fixed effect. Dalam hal ini no heteroscedasticity. Pada bab 5 ada hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pada tabel 5.17 merupakan determinan financial distress dan implikasinya terhadap return saham. Ada 6 variabel independen, yaitu debt equity ratio, dividend payout ratio, harga minyak dunia, kurs, return on asset, dan C-score yang dibagi dalam model 1 dan model 2. Model 1 dengan C-score sebagai variabel dependent, dan pada model 2 return saham sebagai variabel dependent. Pada gambar 51 merupakan ringkasan hasil penelitian berdasarkan determinan financial distress dan implikasinya terhadap return saham. Berikut hasil penelitian dan pembahasannya. Pada bab 6 terdapat kesimpulan dan implikasi serta saran. Kesimpulan, 1. Variabel DER berpengaruh terhadap secara negatif dan signifikan terhadap financial distress. Dan pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Yang berikutnya nomor 2, variabel DPR atau dividend payout ratio berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap financial distress atau C-score. Pada perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Nomor 3, variabel harga minyak dunia berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap financial distress pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama periode 2014-2018. Nomor 4, variabel kurs berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap financial distress yang pada perusahaan subsektor pertambangan dan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Nomor 5, variabel profitabilitas atau return on asset berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap financial distress pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Pada nomor 6, seluruh variabel bebas yang terdiri atas debt equity ratio, dividend payout ratio, harga minyak dunia, kurs, dan return on asset secara bersama-sama memengaruhi financial distress atau C-score pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018 secara signifikan. Nomor 7, variabel debt equity ratio berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap return saham pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Nomor 8, variabel dividen payout ratio berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Nomor 9, variabel harga minyak dunia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Pada nomor 10, variabel kurs sangat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2018. Berikutnya, variabel return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Nomor 12, variabel C-score atau financial distress berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Nomor 13, seluruh variabel bebas yang terdiri atas debt equity ratio, dividend payout ratio, harga minyak dunia, kurs, dan return on asset, dan financial distress, atau dalam hal ini C-score, secara bersama-sama mempengaruhi return saham pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2018 secara signifikan. Implikasi manajerial. Secara manajerial, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi baik kepada manajemen maupun kepada pemegang saham, yaitu sebagai trader maupun investor perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai dengan 2018. Implikasi manajerial. Financial distress yang diproksikan dengan C-score berpengaruh terhadap return saham. Implikasinya bagi manajemen perusahaan bahwa prediksi terhadap financial distress atau C-score dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi manajer perusahaan, sehingga dapat terhindar dari kondisi financial distress yang akan menurunkan return saham. Berikutnya, pengaruh positif kurs terhadap return saham yang menunjukkan bahwa jika nilai tukar rupiah menguat terhadap US dollar, maka return saham akan meningkat. Nomor 3, pengaruh positif harga minyak dunia terhadap return saham menunjukkan jika harga minyak dunia naik, maka return saham akan meningkat. Nomor 4, menurunnya koefisien determinasi
atau R kuadrat dari seluruh variabel bebas terhadap Z-score sebesar 80,53% menjadi 55,6% merupakan koefisien determinasi semua variabel bebas terhadap Z-score bersama Z-score terhadap return saham, menunjukkan bahwa volatilitas yang dibawa oleh komoditas minyak dan gas bumi merupakan alat politik internasional, seperti yang dijelaskan oleh Morse tahun 1999, yang secara bersama-sama antara minyak dan harga minyak tersebut, yaitu berpengaruh terhadap return saham, memiliki faktor ketidakpastian yang tinggi. Bab 6, implikasi teoritis. Implikasi teoritis dari hasil penelitian memberikan kontribusi penting dalam pengembangan financial distress perusahaan, stewardship teori, efficient market hypothesis, dan asset pricing model. Pengaruh financial distress terhadap return saham berimplikasi terhadap stewardship teori. Saran untuk penelitian selanjutnya, saran-saran untuk penelitian yang akan datang ditujukan bagi peneliti yang berminat mengembangkan studi ini dengan memberikan variasi yang berbeda dibandingkan dengan penelitian terkait dengan determinan kesulitan keuangan atau financial distress yang menggunakan proxy, Z-score, dan implikasinya terhadap return saham pada perusahaan subsektor pertambangan minyak dan gas bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Beberapa saran yang bisa direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya yang merupakan jawaban atas keterbatasan penelitian yang dikemukakan di atas. Saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan menambah faktor internal perusahaan dan faktor eksternal lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kesulitan keuangan atau financial distress dan implikasinya terhadap return saham. Yang kedua, faktor sentimen pasar yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Maka penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai faktor sentimen pasar yang bersumber dari faktor fundamental, technical, chart pattern, rilis data ekonomi, berita global penting, ataupun juga siklus yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Yang ketiga, penelitian ini juga dapat dikembangkan untuk membandingkan determinan kesulitan keuangan dan implikasinya terhadap return saham subsektor pertambangan minyak dan gas bumi untuk beberapa negara. Yang keempat, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan model regresi data panel kointegrasi dengan mempertimbangkan bahwa rata-rata atau mean dan varian konstan sepanjang waktu sehingga hasil estimasinya diharapkan menjadi lebih baik. Sekian, demikian yang bisa saya sampaikan untuk disertasi saya pada sidang tertutup ini. Mohon arahan, masukan, dan bimbingan selanjutnya dari yang saya hormati Dewan Juri. Terima kasih.